Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bersekutu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita lebih dalam lagi datang di hadapan Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya, untuk mengalami perjumpaan secara khusus kepada Tuhan. Di dalam hidup kita sehari-hari ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi hanya satu Sang Penghibur kita, pelindung kita, dan kekuatan kita untuk menghadapi semua pergumulan yang kita hadapi, yaitu Yesus kita. Untuk itu, mari kita bersyukur akan cinta kasih-Nya, penyertaan-Nya kepada kita terlebih selama seminggu lamanya yang sudah memimpin hidup kita. Mari kita naikkan pujian ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi, bersorak bagi Dia. Mari kita berikan pujian hormat hanya bagi Allah Tritunggal yang kita imani.
sorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Katakan ku bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala
Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur di mana pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, seringkali melukai hati Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi menyembah Engkau, kami memohon pengampunan yang daripada Engkau, sehingga pada pagi hari ini kami bisa dilayakan, disucikan. Terlebih Tuhan, kami bisa duduk semeja dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib, pada saat ini kami telah diberikan pengampunan yang daripada Engkau. Berapa pengampunan yang kami terima, kami pergunakan dengan baik ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan sepanjang saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memimpin, yang berotoritas di tengah ibadah kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami sehati sepikir seroh, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pandangan kami tetap berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saya kembali menyapa kita semua, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Kita bersyukur bahwa kita adalah umat Tuhan yang telah ditebus oleh-Nya. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita berikan respon kita untuk menerima akan kasih Tuhan itu kepada kita melalui pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Supaya lebih semangat lagi, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Tuhan kita yang maha besar. Mari kita puji Dia dengan pujian, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala. Katakan, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan kita besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar
lagi, puji nama Tuhan. Saya persilakan kembali duduk kepada jemaat yang terkasih. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali mengingatkan kita, menguatkan kita, menegur setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian mujizat itu nyata. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam setiap hidup kita. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali dikatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali kita naikkan pujian ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat saja yang menaikkan pujian ini. Di saat ku tak berdaya, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang
kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ketika kami boleh berdiam diri di tempat-Mu ini, itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami mampu, tetapi karena anugerah Tuhan yang semata. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan kepada-Mu sore pagi hari ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terlebih dahulu yang mengurapi kami, agar firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan itu dapat menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan cara pandang kami untuk menjalani hari-hari kami dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Injil Tuhan yang diberitakan di tengah-tengah kami pagi ini, agar kami mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang tiada henti-hentinya mengajarkan, mengingatkan dan menegur setiap kami, agar kami setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan yang memampukan. Kiranya setiap firman yang boleh disampaikan seturut apa yang Tuhan inginkan agar disampaikan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami telah siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di awal bulan ini Bapak Ibu, satu tema yang menurut saya sangat bagus untuk kita, yaitu yang tidak mungkin itu menjadi kenyataan. Tadi sudah disampaikan oleh worship leader ya. Mungkin tidak mungkin dari kita, tetapi bagi Tuhan itu bisa terjadi, bisa mungkin. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mendasari kita dari tema ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-8. Kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Satu perikop Bapak Ibu. Dalam hal ini saya mengajak kita untuk bergantian membacanya. Saya memulai di ayat yang ke-5, nanti Bapak Ibu di ayat yang ke-6. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka aku akan sembuh. Iya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
iman sebesar ini tidak pernah aku temukan. Ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertas gigi. Kita sama-sama membaca di ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tetapi kita merenungkan dan kita menerapkan dalam setiap aspek hidup kita. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan, tema kita pada pagi hari ini adalah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah pernyataan. Ini saya dengar dari seseorang. Pernyataannya begini. Mimpimu itu tinggi sekali. Setinggi langit. Nanti engkau akan kecewa. Biasanya hal ini kita dengar dari orang-orang sekitar kita Bapak Ibu. Kalau kita menceritakan sesuatu hal yang urgent atau sesuatu hal yang berharga sekali dalam hidup kita. Dan orang-orang yang menganggap sepele akan mengeluarkan kata-kata itu. Tinggi sekali mimpimu gitu loh. Contoh Bapak Ibu, ini contoh dalam hidup saya, pengalaman. 2 tahun lalu saya pernah memiliki impian, 2 tahun ke depan saya harus menikah. Tapi saya belum menemukan pasangan. Saya belum menemukan pasangan Bapak Ibu. Tapi saya memiliki kerinduan untuk menikah. Agak konyol ya. Bahkan saya pernah menceritakan hal ini kepada adik-adik saya. Waktu di kos, saya mengatakan sama adik-adik saya begini. Saya harus menikah. Bapak Ibu tahu respon mereka bagaimana? Sangat di luar dugaan gitu loh. Tinggi sekali cita-cita abang. Pengen menikah tapi tidak punya uang katanya. Jangankan punya uang. Uang kos bulanan, uang jajan kadang tidak ada. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berpikir hal ini. Kalau mendengar sebuah jawaban atau respon orang-orang seperti itu, kira-kira impian kita bisa terwujud tidak? Bisa terwujud? Ya, belum tentu. Kita dilema. Tetapi yang pasti dalam respon seperti itu Bapak Ibu, itu akan membuat kita lemah. Membuat kita gagal berpikir, mustahil akan terjadi hal ini. Misalnya 2 tahun, mustahil akan terjadi. Mustahil saya menikah di 2 tahun ke depan. Kenapa? Ya berpikir secara logika Bapak Ibu. Keadaan sudah tidak bisa mendukung. Apalagi dana tidak mendukung. Tetapi satu hal yang saya pelajari, ini dari senior-senior saya dulu, dari Kadarius, dia pernah mengatakan begini, Chris, apa yang tidak mungkin di dalam hidupmu, itu mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, dia mengatakan begini, Chris, apa yang tidak mungkin dalam hidupmu, itu akan mungkin bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak Bapak Ibu, apa yang kita anggap mustahil untuk terjadi, tetapi dalam Tuhan akan menjadi kenyataan. Dan puji Tuhan, minggu lalu sudah ada acara kan Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, itulah sebabnya saya mau menegaskan begini. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi kita saat ini, itu akan menjadi kenyataan ketika kuasa Kristus bertemu dengan iman kita yang bersandar kepadanya. Sekali lagi saya tegaskan, nanti saya jelaskan yang lebih detail. Apa yang mustahil bagi kita saat ini Bapak Ibu, itu akan menjadi kenyataan ketika kuasa Kristus bertemu dengan iman kita yang bersandar kepadanya. Hati-hati saya jelaskan dalam hal ini Bapak Ibu.
Kita bersandar kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu Bapak Ibu, tidak. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan karena kita percaya kehendaknya akan sempurna. Dan kita akan melihat di dalam nats yang sudah kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini ya, itu menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus sedang melayani di Kapernaum. Ada dua peristiwa Bapak Ibu yang terjadi. Dan di Kapernaum adalah menjadi pusat pelayanan Yesus di Galilea. Peristiwa yang pertama yang terjadi Bapak Ibu adalah kisah seorang perwira. Dikatakan di sana datang seorang perwira Romawi yang menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan luar biasa kepada Yesus. Meskipun ia tidak berada di dalam golongan orang-orang Yahudi. Ada di dalam ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-8. Di sana ada satu pernyataan pribadi. Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu, ini sebuah ungkapan yang sangat mendalam dari seorang perwira ini. Kalimat yang tidak hanya menunjukkan kerendahan hati menurut saya, tetapi juga sedang menunjukkan kepercayaan penuh kepada Yesus. Dan di saat yang samaan Bapak Ibu, ia juga mengungkapkannya bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan. Ia menyadari siapa dirinya. Dan ia mengenal siapa Yesus. Ia menyadari dirinya adalah seorang manusia yang berdosa. Tetapi ia mengenal Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas ilahi. Itulah sebabnya di ayat yang kita baca Bapak Ibu, seorang perwira ini tidak menuntut kehadiran Yesus datang ke rumahnya. Cuma satu hal yang dia minta adalah katakan sepatah kata. Bapak Ibu, ini iman yang sejati menurut saya. Iman yang sejati itu tidak bergantung apa yang dia lihat, tetapi percaya kepada Yesus. Perkataannya itu penuh kuasa. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua Bapak Ibu adalah keheranan Yesus. Sekaligus ia memuji iman seorang perwira ini. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa ia heran dan memuji iman perwira itu. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu, ini sebuah pujian. Dan saya mau katakan, Yesus memuji dia bukan karena kebaikannya Bapak Ibu. Yesus memuji dia bukan karena statusnya. Bukan karena kedudukannya. Dia seorang yang memiliki jabatan, perwira. Tidak. Tetapi Yesus memuji dia karena imannya kepada Yesus. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya yakin sekali penulis mengajak kita untuk memiliki sikap seperti perwira Romawi ini. Dimanapun kita berada dan keadaan apapun yang kita alami Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita agar kita datang kepadanya dengan merendahkan diri, dengan iman yang percaya pada kuasanya Bapak Ibu. Kisah Romawi ini sudah menjadi gambaran kepada kita Bapak Ibu. Dia datang kepada Yesus dengan merendahkan diri, hanya satu, memohon agar hambanya disembuhkan. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, kita akan melihat lebih dari itu. Lebih dari itu apa? Ayat ini tidak hanya berbicara sekedar penyembuhan. Tetapi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi kita ketika kita tinggal di dalam Kristus. Meskipun kita menganggap, oh ini mustahil untuk terjadi, tetapi itu akan menjadi kenyataan ketika Kristus berkehendak. Semua karena Kristus Bapak Ibu, bukan karena kita. Kita berserah kepada Kristus bukan karena
kita bisa, tetapi Kristus untuk menggenapi karyanya dalam hidup kita Bapak Ibu. Sama. Seorang perwira juga menghadapi situasi sama seperti kita Bapak Ibu. Dia menghadapi situasi yang menurut dia mustahil untuk terjadi. Seorang hamba itu tidak sakit biasa Bapak Ibu. Dia itu sakit yang keras sehingga dia membuat dia tidak berdaya. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan dia itu lumpuh. Tetapi satu hal, seorang perwira, ia percaya kepada Yesus. Hanya dengan perkataannya, dia yakin bisa mengubahkan keadaan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita satu hal, Tuhan sanggup mewujudkan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin menjadi kenyataan. Apa yang mustahil bagi kita saat ini Bapak Ibu, itu dapat menjadi kenyataan ketika kita percaya kepada kuasa dan otoritas Kristus. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, yang tidak mungkin menjadi kenyataan, itu karena iman kita yang merendahkan diri di hadapan Kristus. Sekali lagi saya tegaskan, yang tidak mungkin itu akan menjadi kenyataan ketika iman kita merendahkan diri di hadapan Kristus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi saya bacakan di ayat yang ke-8 saja. Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah kalau sudah pulang. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Perhatikan kalimatnya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini memperlihatkan 2 hal penting Bapak Ibu. Yang pertama, perwira mengakui ketidaklayakannya. Yang kedua, perwira menunjukkan imannya kepada Kristus. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Akan dua-dua berjalan selaras Bapak Ibu. Artinya, kita semakin mengenal Kristus, maka kita akan semakin menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, perwira ini tidak hanya meminta Yesus jangan datang ke rumahnya. Tetapi dia meminta satu hal, katakan saja sepatah kata. Dia tidak meminta bukti terlebih dahulu. Dia tidak meminta harus sembuhkan. Tetapi dia percaya sepatah kata akan menjadi kedaulatannya. Akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, perwira di dalam ayat ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Yesus katakan itu akan terjadi. Dan apa yang diperlukan oleh manusia maka akan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keyakinan ini Bapak Ibu sejalan dengan kesaksian Alkitab kok. Di dalam penciptaan, di sana Allah berfirman menjadi kenyataan. Ketika Allah berfirman, terang ada. Ketika Allah berfirman, maka dia menggenapi kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perkataan perwira di ayat yang ke-8 ini bukan sekedar ungkapan rendah hati, tetapi juga pengakuan iman bahwa ia percaya Yesus memiliki otoritas mutlak yang dapat mengubahkan umatnya, termasuk kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Pengenalan yang benar akan Kristus itu terlihat dari perkataan. Ini yang seringkali kita abaikan. Seringkali kita abaikan Bapak Ibu. Bahkan saya secara pribadi, perkataan saya juga kadang-kadang kasar. Dan itu sudah mencerminkan Bapak Ibu. Saya sering sekali ditegur sama Karneti. Kamu hamba Tuhan kok kasar sekali mulutmu.
Jadi saya mau tegaskan hal ini Bapak Ibu. Pengenalan yang benar tentang Kristus itu terlihat dari perkataan dan perbuatan juga. Saya tambahkan hal itu. Dan perkataan seorang perwira di dalam hal ini, aku tidak layak menerima Tuanku di dalam rumahku. Padahal secara sosial itu sudah mencukupi loh Bapak Ibu. Seorang perwira itu sudah berkeadaan secara sosial. Tetapi ia merasa bahwa semua yang dia miliki itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak apa-apanya. Makanya dia merendahkan diri. Saya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, karakter ini sebenarnya sudah menjadi sikap ya. Pembelajaran bagi kita setiap pribadi. Kenapa? Pada zaman Romawi itu ya, budak itu ada perbedaan di zaman sekarang Bapak Ibu. Di zaman Romawi, budak itu tidak ada harganya. Mereka menyamakan budak itu seperti binatang. Mereka menyamakan. Hanya saja yang membedakannya adalah budak itu bisa berbicara. Budak bisa menyampaikan perasaannya. Tetapi secara kasta sama dengan binatang. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan sesama. Seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Dia menjumpai Yesus bukan untuk memenuhi keinginannya. Tetapi apa? Untuk memperhatikan seseorang. Yaitu hambanya. Hamba adalah budak. Budak sama dengan binatang. Kastanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-9. Di sana dilanjutkan alasan iman seorang perwira ini. Ia hidup dalam sistem otoritas. Karena dia perwira. Dia memiliki jabatan. Ia bekerja dalam pemerintahan. Dan di bawahnya harus taat pada kehendaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, aku sendiri dikatakan sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku itu ada pula prajurit-prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ini sebenarnya sudah gambaran Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi terhadap si perwira ini. Dia mengatakan saya memang memiliki otoritas. Saya bisa membuat perintah kepada prajurit-prajurit saya. Tetapi dia mengenal bahwa Kristus lebih berotoritas dari segala sesuatu. Itulah sebabnya perwira di dalam ayat ini dia sangat yakin dengan perkataan Yesus akan menyembuhkan penyakitnya. Bapak Ibu, Matius di dalam pasal yang sudah kita baca pada pagi hari ini, itu menyoroti satu hal, yaitu otoritas ilahi yang berdaulat dalam segala keadaan. Maka satu hal pembelajaran yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Sikap perwira Romawi ini patut kita renungkan dalam hidup kita. Patut sekali Bapak Ibu. Dalam hidup kita sehari-hari ada banyak yang kita percayai menurut pandangan kita. Kita beranggapan, wow saya kayaknya lebih aman di sini. Contoh saya buat analogi. Kita datang di dalam gedung ini. Kita duduk di kursi tanpa melihat apakah aman. Benar? Pokoknya ada kursi kosong langsung duduk. Ya kan? Tapi pernah gak kita ini aman gak sih? Tidak. Kita tidak berpikir ke sana. Karena kenapa? Karena kita yakin, kita percaya. Kursi ini kuat gitu loh. Kursi ini tidak roboh. Kursi ini mampu menopang berat badan saya. Tapi coba di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Sebaliknya, kita tahu, tetapi masih ragu. Firman Tuhan sudah berisi janji-janji Tuhan, tetapi kita masih ragu. Tetapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seperti kita menganggap bahwa kursi itu kita percaya, kita aman, begitu juga dengan Tuhan kita. Bahkan lebih dari itu. Kita menganggap Tuhan mampu menopang hidup saya. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu,
sama, ia merendahkan diri, ia mau datang kepada Tuhan, ia percaya pada perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Satu pernyataan yang saya mau tegaskan kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Iman yang sejati itu tidak terutama terletak pada apa yang kita lihat dan apa yang kita pahami. Sekali lagi, iman yang sejati itu tidak terletak pada apa yang kita lihat dan apa yang kita ketahui. Tetapi terletak pada siapa kita percayai. Kita garis bawahi hal itu. Kepada siapa kita percayai. Semakin kita mengenal Kristus, akan semakin juga kita mempercayakan diri, bahkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kita untuk semakin mengenal Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Ada program-program gereja, itu juga sudah menjadi sarana. Ada kaum wanita, ada kaum pria, ada PRBK, pemuda remaja. Semua itu sudah menjadi sarana Bapak Ibu untuk kita semakin mengenal Kristus. Perwira Romawi percaya pada perkataan Yesus. Cukup untuk menyelesaikan persoalannya. Begitu juga dengan keyakinan kita pada saat ini Bapak Ibu. Seharusnya perkataan Kristus melalui Injilnya itu sudah meyakinkan kita. Karena Kristus memiliki otoritas dalam segala keadaan kita. Jangan berharap, itu sakit berarti Yesus memperhatikan dia. Saya bergumul, Yesus tidak memperhatikan. Tidak Bapak Ibu. Semua keadaan, penyakit, pergumulan, Yesus memperhatikan kita. Mari kita bersandar kepadanya dan kita menghidupi firman. Bapak Ibu, saya agak tergelitik kalau banyak sekali ayat-ayat hafalan, tetapi kita tidak menghidupi. Itu nihil Bapak Ibu. Nihil, percuma banyak ayat-ayat hafalan, Anda hanya tahu, ini menguatkan saya. Tetapi tidak menghidupi saya dan Bapak Ibu Saudara, itu nihil menurut saya. Semoga kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang mustahil terjadi itu akan menjadi kenyataan ketika iman kita itu bersandar pada otoritas perkataan Kristus. Itu akan menjadi kenyataan Bapak Ibu ketika iman kita bersandar pada otoritas perkataan Kristus. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-9, di sana ada satu pernyataan yang sudah dibaca tadi, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit-prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada yang lain aku berkata datang, maka ia akan datang. Bapak Ibu, maksudnya apa? Saya mencoba menyederhanakan. Maksudnya si perwira dalam hal ini Bapak Ibu sedang mengajak kita dalam dunianya. Dunianya itu apa? Dunianya adalah militer, dunia militer kekaisaran Romawi. Karena dia seorang perwira. Jadi dia menganalogikan di depan Kristus, Yesus Kristus ya. Dia membawahi kurang lebih 100 prajurit yang sudah mapan, yang sudah siap tempur. Dan ini sebagai sistem komando Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dalam dunia militer, seorang perwira itu tidak ikut campur. Tidak harus semua tugas dikerjakan. Seorang perwira cukup menyampaikan sebuah perintah, maka perintah itu harus dikerjakan. Bapak Ibu, ini setiap kita punya komunitas. PRBK punya komunitas. Saya lebih menonjolkan ke PRBK ya. Pemuda-pemuda. Ketua Vincent. Vincent kalau memberikan sebuah perintah ya kita jalankan. Artinya tidak semua
program PRBK dijalankan oleh satu orang. Semua harus bergandengan tangan. Yang kedua Bapak Ibu, si perwira ini tidak hanya menganalogikan, dia juga mendobrak gaya budaya waktu itu. Dia mendobrak budaya Yahudi Bapak Ibu. Dia berpikir begini, Yesus, Tuhan, saya ini memiliki otoritas. Saya setiap kasih perintah, anak buah saya, prajurit saya mengerjakannya. Dan saya yakin, engkau lebih berkuasa. Engkau lebih berotoritas. Engkau lebih berdaulat. Itulah maksud di ayat yang ke-8 ini Bapak, ke-9 ini. Sepatah kata saja, maka bisa membalikan keadaan. Karena dia percaya, Yesus Kristus memiliki otoritas. Memiliki kedaulatan. Bapak Ibu, ini sangat menarik. Sangat menarik sekali. Coba perhatikan di frasanya itu, sebab aku sendiri seorang bawahan. Di dalam asli bahasanya itu Bapak Ibu, itu dikatakan hypoexousion. Yang artinya begini, seseorang sudah memiliki otoritas. Seseorang di dalam komunitasnya itu, di dalam kelompoknya itu, sudah dipercayakan untuk memiliki otoritas, untuk memberikan perintah sewaktu-waktu kepada prajurit-prajuritnya Bapak Ibu, untuk langsung dikerjakan. Bapak Ibu, ini sangat membawa kita pada pelajaran yang penting Bapak Ibu. Di dalam hal ini, tadi dikatakan di ayat yang selanjutnya, Yesus sampai terheran dan memuji iman perwira itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, ada dua pandangan teolog yang saya kutip. Yang satu itu Calvin, dia mengatakan begini. Karena perwira itu memahami apa yang sangat penting. Yang sangat penting itu apa? Dia memahami siapa Kristus. Sehingga dia tidak membutuhkan yang lebih dari itu. Dan Kristus merelakan diri untuk membantu si perwira. Pandangan yang kedua Bapak Ibu itu adalah Henry. Ini pandangan yang sangat membawa kita untuk belajar satu hal. Matthew Henry mengatakan begini. Dia melihat dari sisi iman. Seorang perwira ini merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Kristus. Sehingga dia merasa, saya tidak layak di hadapan Kristus. Tetapi di saat yang sama Bapak Ibu, ia juga menaruh kepercayaan yang setinggi-tingginya kepada Kristus. Bapak Ibu, ada hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu, melalui firman Tuhan. Mari ketika kita menaruh diri kita berotoritas, mengakui otoritas firman Tuhan, maka percayalah kepada firman Tuhan. Jangan menuntut hasil. Biasanya kita begitu Bapak Ibu. Kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, lalu kita sudah membuat statement. Tahun depan, bulan depan akan seperti begini. Bapak Ibu, mari hendaklah jangan kita melihat perubahan terlebih dahulu. Tetapi marilah kita tetap percaya pada otoritas Kristus, firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mengakui otoritas, maka kita tunduk pada firman itu sendiri. Kita tunduk apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, maka itulah yang akan kita terapkan dalam setiap aspek hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah ketika kita sudah percaya melalui firman Tuhan, kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Satu hal, jangan membatasi cara Tuhan bekerja. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita memang percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberi jalan keluar. Tetapi sewaktu-waktu
tidak sesuai apa ekspektasi kita, apa yang kita inginkan, maka kita sudah mulai membatasi pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang perwira. Dia tidak menggunakan jabatannya, dia tidak menggunakan statusnya, tetapi dia datang kepada Kristus dengan merendahkan diri. Semoga hal ini dapat menguatkan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, yang tidak mungkin itu akan menjadi kenyataan karena iman kita akan dipuji oleh Yesus. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah di ayat yang ke-13. Dikatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan pada saat itu juga hambanya sembuh. Bapak Ibu, ini sebuah respon. Sebuah respon Tuhan Yesus kepada seorang perwira. Dia heran akan imannya, bukan hanya memuji, tetapi dia menyembuhkan apa yang menjadi permohonan si perwira ini Bapak Ibu. Yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan, itu akan menunjukkan situasi kita Bapak Ibu. Hamba perwira sedang sakit, tetapi itu dalam kondisi yang tidak mungkin sembuh. Lumpuh, tidak berdaya. Tetapi ia menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang saya mau tegaskan Bapak Ibu, perwira itu percaya penuh kepada Kristus. Dan dalam kedaulatannya, Kristus memilih untuk menyembuhkan hambanya. Dan yang saya mau tegaskan, iman sejati itu bukan untuk memaksakan Tuhan melakukan kehendak kita. Iman sejati bukan untuk memaksakan Tuhan melakukan keinginan kita. Tetapi iman sejati itu mempercayai kehendak Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari. Yang pertama, kita belajar pada firman Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi yang kita alami. Dan yang kedua Bapak Ibu, iman yang benar itu akan berpusat pada Kristus. Akan berfokus melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan belajar merendahkan diri. Itu sebuah menjadi sarana bagian dari iman kita. Bukan iman ya, bagian. Merendahkan diri itu adalah bagian dari iman kita Bapak Ibu. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan simpulkan Bapak Ibu. Perwira Romawi itu datang tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa dirinya dengan merendahkan hati dan membawa iman yang percaya kepada Yesus. Perkataan Yesus berotoritas, dapat mengubahkan keadaan. Dan Yesus berkata dalam iman seperti ini Bapak Ibu. Hari ini mungkin setiap kita ada dalam keadaan, ada masalah, ketipu, saya pernah ketipu Bapak Ibu. 2 juta, uang terakhir lagi. Pernah ketipu, nangis. Tapi dalam keadaan itu Bapak Ibu percayalah, satu kalimat yang menguatkan kita. Tidak ada situasi yang mustahil ketika kita berada di bawah otoritas firman Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita datang kepada Kristus. Kita merendahkan diri. Bukan kita menganggap kita layak, bukan menganggap kita mampu, bukan menganggap kita masih sehat, kita punya uang banyak, tidak. Kita merendahkan diri. Saya sudah menegaskan di ibadah sore hal ini. Engkau memiliki uang, baru engkau datang kepada Tuhan, itu Tuhan bisa menghentikan hal itu. Jangan tunggu saldo ber-M dulu, tapi melalui keadaan yang seadanya kita bisa datang kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak. Kita bersatu dalam doa.
Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami datang terlebih dahulu kepadamu. Untuk datang kepada Tuhan bukan karena kami kuat, tetapi karena kami merasa tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami. Untuk kami tinggal di dalam Engkau, untuk kami mengakui otoritas firman Tuhan. Dan di dalam hal itu kami yakin dan percaya Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kami. Bukan untuk memenuhi hidup kami Tuhan. Bukan untuk memenuhi keinginan kami. Tetapi untuk memenuhi penggenapan karya-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami dapat menerapkannya dalam setiap hidup kami. Ketika kami dapat pulang, ketika kami bekerja, bahkan ketika kami melakukan aktivitas kami. Biarlah kasih Kristus melalui firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Itulah yang terlihat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan pimpinan kuasa Tuhan terus nyata dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, di depan kita ada roti dan anggur, di mana kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi ingat, perjamuan kudus bukan hanya satu upacara, satu tradisi, satu kebiasaan bahwa kita mengadakannya sebulan sekali. Bukan itu. Perjamuan kudus adalah tindakan iman. Seperti apa yang tadi disampaikan. Ada tindakan iman yang menunjukkan sesuatu yang hidup. Kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah tindakan iman. Karena kita beriman ketika kita makan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus, kita mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib yang sudah mati untuk kita dan kita diselamatkan. Tindakan ini adalah tindakan iman bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tidak lihat, tetapi kita melihat dalam mata iman. Yesus sudah berkorban. Dan tindakan ini adalah tindakan iman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Untuk tindakan iman yang luar biasa. Dan hal itu terjadi. Demikian juga Tuhan, pagi ini, tindakan iman kami Tuhan, di dalam perjamuan kudus. Kami tidak melihat Engkau di atas salib, Engkau menderita, kami tidak melihat. Tetapi di dalam iman kami percaya Engkau sudah lakukan itu. Dan kami sekarang mengingatnya melalui perjamuan kudus. Ini adalah tindakan iman kami. Percaya kepadamu bahwa di dalam perjamuan kudus ada kuasa yang dapat kami nikmati karena Engkau sudah lakukan buat kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu. Di dalam iman bahwa itu semua menguatkan kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin. Saya mohon song leader, singer silakan maju, pemusik maju. Song Pak Evan dengan Pak Rudi silakan tolong maju ke depan. Karena Pak Arthur sakit. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Ini menggambarkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk keampunan dosa kami. Sebentar Tuhan, kami akan memakannya. Kami akan bersama-sama Tuhan mengingat. Kami mohon daripadamu, sebentar hamba-hambamu yang akan membagikan tubuh dan darahmu. Kuduskan Tuhan, akan tangan-tangannya akan membagikan akan tubuh dan darahmu. Layakkan hamba-hambamu, berkati hamba-hambamu, dan berkati Tuhan akan perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sebentar akan dibagikan. Kita akan mengambil dan kita akan makannya bersama-sama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Tolong guru-guru sekolah minggu bisa dipanggil. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota yang bertobat
domba darahku tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatku dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk iman yang Kau karuniakan buat kami. Kami berterima kasih. Kami dapat melihat di dalam iman Yesus yang tersalib di atas salib di Golgota. Yesus yang menderita untuk kami semua. Yesus mati untuk menggantikan hukuman dosa kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Kau membuka pintu sorga supaya kami boleh masuk kembali ke dalamnya. Terima kasih. Kami boleh percaya kepadamu. Bahwa di dalam iman Tuhan, Kau menuntun kami
untuk berjalan di dalam kebenaran. Bapak, kami tahu Tuhan, perjalanan hidup kami tidak mudah. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak hal-hal yang sulit untuk dapat kami atasi. Tetapi kami percaya di dalam iman, melalui iman kepada Kristus, hidup kami ditolong oleh Tuhan. Kami akan mampu mengatasi setiap masalah yang datang bertubi-tubi menyerang kami, dan kami akan mengatasinya dengan iman kami kepadamu, Yesus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Silakan duduk saudara. Kelas-kelasnya dikumpulkan. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan telah memberkati setiap kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan seluruh hidup kami. Untuk itu Tuhan, tiba saatnya kami ingin mengembalikannya kepada Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami memberi, bukan kami ingin diberkati, karena kami sudah diberkati terlebih dahulu. Maka kami memberikan persembahan ini sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu yang kudus ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran
perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh ikut serta Tuhan di dalam mengumpulkan akan persembahan kami kepadamu. Apa yang menjadi milikmu, kami bawa kembali kepadamu. Biar Engkau memakai itu semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan kami bawa juga korban syukur kami. Ini semua Tuhan adalah anugerah dari Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan masih tetap menolong. Dan Tuhan masih tetap memberkati kami, mencukupkan kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Untuk orang tua kami, ayah, ibu, yang sudah berjeri lelah, bekerja, berusaha, dengan pertolongan Tuhan, diberinya hikmat, diberinya kekuatan, diberinya kesabaran, untuk bisa tetap bertahan. Sehingga kami, Tuhan, boleh mendapatkan berkat dari hasil yang telah dikerjakan oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Buat papa, mama, ibu, bapak, yang sudah memberikannya buat kami. Pemeliharaan yang baik buat kami Tuhan. Kami boleh sekolah. Kami boleh berpakaian. Ini semua karena orang tua kami yang peduli pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami. Tuhan, Kau pelihara anak-anak kami dengan baik. Anak-anak kami menghasilkan hasil dari pekerjaannya. Mereka memberikan yang menjadi milikmu kembali kepadamu. Korban syukur yang disampaikannya kepadamu. Memelihara keluarganya dengan baik. Dan juga memberikan kepada kami orang tuanya. Supaya orang tuanya, yaitu kami, dapat hidup dengan layak. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kami yang saat ini bekerja. Tuhan, kami belum berkeluarga. Kami sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Mari Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan. Kami bawa yang menjadi milikmu kembali kepadamu. Dan kami menyampaikan korban syukur kami kepadamu. Tuhan, berkati usaha kami. Berkati apa yang menjadi pekerjaan kami. Supaya boleh mempersiapkan kami untuk berkeluarga. Dan juga Tuhan, bagi kami yang sedang mempersiapkan untuk mendapatkan rumah, Tuhan tolong.
Berkati usaha yang kami lakukan. Kami hanya menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong semuanya. Bapak, kami berdoa juga untuk kami yang saat ini bekerja. Tapi apa yang kami hasilkan masih belum mencukupi kebutuhan. Kami berdoa, Tuhan, cukupkan apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Juga Tuhan bagi kami yang saat ini mencari pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan. Bukakan lowongan kerja buat kami. Supaya kami boleh diterima bekerja. Dan kami boleh menghasilkan hasil untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan menolong. Buka jalan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak, pada saat ini kami teringat akan saudara kami, Saudara Yosef, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Sudah beberapa hari Tuhan. Saudara kami dirawat. Masih belum menunjukkan Tuhan kekuatan. Tolong Tuhan. Supaya lambungnya yang bermasalah. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Biar dokter memberikan diagnosa yang tepat. Sehingga saudara kami Yosef bisa sembuh dan sehat kembali. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong saudara kami Yosef. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk pos PI Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Biar Tuhan berkati supaya setiap pos bisa memeliharakan akan jemaatnya dengan baik. Pakai Tuhan. Kan hamba-hamba Tuhan yang ada di tiap pos untuk melayani dengan pimpinan Tuhan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang saat ini mengalami Tuhan hal yang tidak mudah dengan kenaikan harga yang terus-menerus melompat dengan menurunnya harga kurs rupiah menyebabkan semua barang baik kebutuhan pokok untuk bahan makanan maupun bahan pokok untuk pekerjaan yang lain dan jasa semua melonjak naik. Tolong Tuhan, supaya pemerintah segera mengambil satu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi penurunan dari kurs rupiah. Supaya kurs rupiah dapat dijaga untuk menjadi stabil dan dapat dipakai menghidupi rakyat Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menolong supaya DPR dan pemerintah dapat bekerja sama. Tidak mencari keuntungan untuk korupsi. Tolong supaya hasil pajak tidak dipakai bancakan, tetapi dipakai untuk membangun negeri. Kami percaya Tuhan menolong. Tolong Tuhan, supaya
keadaan menjadi lebih baik. Tolong perang Timur Tengah supaya segera mereda Tuhan. Karena akibat perang ini banyak negara mengalami kesulitan BBM maupun gas bumi. Karena itu tolong Tuhan supaya negara yang bertikai segera menyelesaikan pertikaiannya di meja perundingan. Dan kemudian bisa damai. Kami percaya Tuhan menolong. Bapak, kami juga berdoa untuk sidang sinode Gereja Isa Al-Masih yang akan berlangsung tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juli mendatang. Supaya dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa supaya kebutuhan sidang sinode tercukupi. Juga peserta sidang yang berdatangan dari banyak tempat dapat hadir di tengah-tengah keadaan harga tiket pesawat dan tiket kereta api yang melonjak. Biar Tuhan tolong supaya semuanya dapat hadir dengan pertolongan Tuhan. Dan tolong Tuhan di dalam sidang sinode ini dapat diputuskan untuk dapat tetap menjaga kemurnian pengajaran yang benar. Supaya tidak terbawa oleh gereja-gereja lain yang mengutamakan hal-hal yang tidak cocok dengan Alkitab. Biarlah Tuhan sidang sinode Isa Al-Masih dapat berlangsung dengan baik. Dan menjaga akan kemurnian ajaran dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan. Dan Tuhan memberkati kami semua. Sebentar kami meninggalkan tempat ini. Tolong Tuhan, lindungi perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.